masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah bagaimana seharusnya menjadi saudara. Masya Allah, di segmen sebelumnya sudah dibahas juga mengenai aurat nih. Waduh, Masya Allah, ini penting banget karena kadang kita suka lupa gitu ya. Ternyata sama saudara juga ada batasan-batasan mengenai pakaian yang harus kita jaga. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Ustadz Syam, Iya, siap. mohon izin nih, saya mau nanya lagi masih mengenai saudara nih. Sebenarnya tuh definisi saudara yang baik menurut Islam tuh gimana sih Ustadz? Apalagi di zaman sekarang tuh ya. Banyak saudara yang kalau ngelihat misalnya saudaranya lebih sukses dikit atau misalnya punya harta berlebih suka dimanfaatin gitu Ustadz. Nah ini mohon Manfaatin. Iya boleh Baik, gak sih? siap. Silakan guru. Tapi guruku Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jikalau ditanyakan bagaimana sih definisi saudara yang baik, maka dari ayat ini sudah terjawab. Fa aslihu baina akhawaikum innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Maka definisi saudara yang baik adalah saudara karena keimanan. Walaupun dia adalah saudara tentang nasab, kalau kata guru kita tadi Ustadz Afif, tapi nasab itu bisa terputus disebabkan karena beda keimanan. Artinya apa? Beda keimanan membuat dia berjarak. Jarak yang paling jauh bukanlah jarak antar kota, tapi jarak yang paling jauh adalah ketika keimanan itu berbeda. Maka saudara karena keimanan saling tolong menolong dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang baik lagi seperti apa? Aslihu baina akhawaikum, maka saling mendamaikan antara satu dengan yang lainnya, bukan malah menjadi kompor antara saudara dengan saudara yang lainnya sehingga membuat persaudaraan itu terputus. Justru di sini diajarkan agar senantiasa menjalin tali silaturahim. Sil man qata'ak, kata Nabi, sambung yang terputus. Malah kita diajarkan dengan tradisi setiap tahun ada yang namanya mudik. Apa makna daripada mudik ini? Mudik ini mengajarkan kita untuk mencari saudara kita yang mungkin selama ini terputus atau mengeratkan kembali yang selama ini telah renggang atau mungkin yang telah erat kita lagi tambahkan lagi simpul-simpul kebaikannya sehingga semakin erat persaudaraan tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sampaikan lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Bagaimana definisi saudara yang baik itu? Wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Berarti saudara yang baik adalah yang saling meninggikan, tidak menggibahi saudaranya, tidak menjatuhkan nama baik saudaranya, justru malah mengangkat nama baik saudaranya sehingga saudaranya ini dipandang baik oleh orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bukan merendahkan saudaranya sehingga dia yang terlihat lebih tinggi daripada saudaranya, karena ada orang yang berusaha meninggi tapi dengan cara merendahkan orang lain. Ada orang yang berusaha terlihat baik tapi dengan cara menjelekkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik wa li'adzubillah. Kemudian dikatakan wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan merendahkan saudara dengan cara memanggilnya dengan panggilan yang kurang baik. Jangan memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Jangan mengganti namanya dengan nama-nama yang buruk. Kalau kata Al-Quran ya, kalau kata ayat ini, maka kita diajarkan agar senantiasa mengangkat derajat saudara kita. Betul. Tapi yang paling indah tuh apa sih? Yang paling indah tuh adalah saling mendoakan dalam sunyi, dalam senyap.
Itu kan doa Ya. yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mendoakan saudaranya sampai saudaranya itu tidak tahu bahwa dia didoakan. Masya Allah, apalagi ini momen yang tepat ya untuk saling Ah, mendoakan, insya Allah ah. diijabah sama Allah ya. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Sama-sama, penjelasannya, Firda. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah jamaah, ini pas banget tema kita hari ini nih untuk supaya kita saling rukun sesama saudara. Mungkin ada saudara juga yang sedang membutuhkan, pas banget nih bulan suci Ramadan ini. Baik jamaah, sekarang saatnya saya akan kasih kesempatan untuk jamaah dan langsung akan pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yuk kita bacakan sama-sama. Ini ada pertanyaan dari @Nadia Basamalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang generasi sandwich yang harus bekerja untuk menghidupi keluarga dan adik-adik saya. Saya ngerasa nggak sanggup nih Ustadz, nggak kuat Ustadz. Sedangkan adik saya nggak mengerti itu, hanya menerima beres dan serba ada. Bagaimana sebagai kakak kalau mendapat cobaan seperti ini? Waduh, yuk langsung kita tanyakan sama Ustaz Afif nih. Biasanya generasi sandwich itu kan harus membiayai orang tua, adik-adiknya juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah terhimpit gitu. Nah ini gimana? Generasi sandwich. Sandwich. Kalau kita generasi ayam bakar. Mohon langsung dijelasin, silakan Baik, Ustaz. izin Ustaz Sam, Ustaz Maulana, guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, generasi sandwich tadi disebutkan oleh Basamalah bahwa saya harus menghidupi adik-adik saya. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi orang yang menjadi mukafaah bagi keluarga kita. Bahwa tidak ada orang yang mau ditimpa susah. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kita sebagai yang tertua, mengayomi adik-adik kita, tentu ini adalah bagian amal. Kita menjadi kakak sekalipun menjadi orang tua, subhanallah. Ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam tayangan kita lihat seorang adik yang masih sekolah SD menggendong adiknya yang masih bayi. Ini adalah bagian dari dia punya kewajiban sebagai anak, tapi juga kewajiban ganda sebagai orang tua. Jangan merasa disusahkan oleh adik kita. Ini adalah qadarullah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Percayalah, siapapun kita, pemirsa Islam itu indah, yang mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mengayomi adik-adiknya, memberikan nafkah adik-adiknya, itu karena Allah tahu bahwa kita mampu, bahwa Anda mampu untuk kemudian mengayomi adik-adiknya, bahkan memberikan nafkah. Jangan merasa disusahi, jangan merasa dibebani. Atau barangkali kita berputus asa, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seorang kakak atau siapapun yang kemudian mengayomi adik-adiknya, memberikan nafkah adik-adiknya, ia berdoa di malam hari, pasti Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi demi generasi telah dilalui. Bukankah dahulu juga banyak peristiwa-peristiwa di mana seorang kakak bukan sebagai orang tuanya, bahkan juga pimpinan bagi masyarakatnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan yatim? Bukankah para nabi-nabi, Nabi Yusuf alaihissalam, seperti dipaparkan tadi oleh Ustaz Syam, bahwa Nabi Yusuf juga begitu, punya saudara-saudara yang barangkali menjadi mukafaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terbebani dengan adik-adik kita. Itu yang mesti kita camkan di dalam hati kita. Sehingga hidup ini menjadi normal adanya, tidak merasa ada beban. Bahwa ada keluh kesah, keluhkan itu kepada Allah. Kalau memang ada rasa putus asa, sholat malam. Teteskan air matamu, ya Rab, bagaimana dengan adik-adik saya? Bagaimana dengan rezeki yang serba kekurangan ini? Dan hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang dalam kekurangan kita mengayomi adik-adik kita, bukankah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kecukupan kita cari keluarga terdekat? Wa atizal qurba haqqahu. Datangkan keluarga terdekat dalam haknya. Artinya apa? Bila kita punya kelebihan rezeki, bahkan Allah nyuruhnya bukan kepada orang yang jauh dulu. Bahkan miskin itu tingkatan kedua setelah wa atizal qurba haqqahu. Besok zakat fitrah. Jangan jauh-jauh kemana-mana. Coba lihat, adakah keluarga kita yang terdekat? Untuk kemudian kita mesti zakati, kita mesti infaki. Kenapa? Wa atizal qurba
haqqahu. Nabi Muhammad SAW di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebuah ayat, "Qul la as'alukum alai ajra illa mawaddata fil qurba." Katakan hai Muhammad kepada segenap umatmu, aku tidak minta upah apa-apa dari kalian. Illa mawaddata fil qurba, kasih sayang di dalam kekeluargaan. Yang paling pertama melalui ayat ini ulama menafsirkan kasih sayang kepada keluarga Nabi dan kasih sayang kepada keluarga kita sendiri. Rasa kasih sayang itulah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak kenal kepada adanya. Hewan tidak kenal kepada kakaknya. Tapi kita, subhanallah, diberikan akal, ada keimanan, ada tuntunan syariat. Maka kita jangan seperti hewan yang membiarkan adik-adik kita terlantar. Lebih jauh daripada itu, rawat keimanan adik-adik kita. Rawat sholat adik-adik kita. Bahwa mukafaah bil mal, betul adanya. Bahwa kita cari rezeki untuk adik kita, begitu adanya. Tapi lebih jauh, rawat keimanannya. Tegur iya kalau lalai dari kewajibannya. Tegur iya kalau belum bertadarus Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan saling berbagi. Kita repot kasih takjil ke orang. Jangan-jangan keluarga kita nggak punya takjil. Jangan-jangan saudara kita, tetangga kita, ingat, wa atizal qurba haqqahu. Takdir Allah Subhanahu wa taala, bila kemudian kita menjadi yang tertua, bahwa kemudian kita mengayomi adik-adik kita, itu ada dua pahala. Pahala yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua dan yang paling tua di antara keluarga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir itu jangan kita sesali, tapi kita jalani dengan penuh keimanan. Insya Allah, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih guruku, sama-sama. Masya Allah Ustadz Afif. Tuh, kita harus lihat dulu saudara kita tuh udah bercukupan atau belum sebelum kita kasih yang jauh. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Maulana. Iya, Ustadz, ya. tadi kan udah dibahas sama Ustadz Afif, kita harus saling menjaga dalam kebaikan, saling mengingatkan. Iya. Nah, kalau misalnya nih sesama saudara itu, misalnya kita punya ilmu gitu untuk dibagikan ya. Punya ilmu untuk Tapi pas ngasih tahu sesuatu dibilang, oh sok pinter banget sih. Allah, tahuan juga gue. Nah itu gimana, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kata-kata muncul? Karena dia kan lihat saudaranya waktu kecil. Itu dia, sok pinter gitu ya. Mohon penjelasannya langsung aja, silakan guru kita. Izin Ustaz Afif dan Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kepada tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini. Salah satu yang tidak akan menerima mendapatkan malam Lailatul Qadar jikalau masih ada permusuhan utamanya pada saudara. Hati-hati juga nih, bagaimana bisa lancar rezekinya kalau mutusin yang namanya silaturahmi persaudaraan. Kata ibu saya, biar kau cuci itu 7 lautan itu persaudaraan tidak akan bisa memutuskan silaturahmi antara saudara. Ajak lalu, jangan. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku lebih pintar daripada saudaranya. Hati-hati, dengerin. Berakhlak, berbuah dulu baru berjus. Ulangi, berbuah dulu baru berjus. Berakhlak dulu baru berilmu. Ya, makanya pelajari dulu kitab Ta'limul Muta'alim, baru pelajari kitab-kitab yang lain. Kenapa? Di situ ada pelajaran adab, akhlak, ada namanya tata tertib dulu. Kalau biasa masa orientasi, pengenalan sekolah, adab, ada namanya iddadia dulu, baru masuk sekolah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk belajar akhlak. Ketika ada yang diberi amanah saudara kita dengan adanya ilmu, bagaimana dia mempergunakan ilmu itu lebih baik. Bukan malah membakar dirinya sendiri. Jangan sampai kita menjadi lilin. Apa artinya lilin? Menerangi sekitarnya tapi dia sendiri dan terbakar. Mata kuluna lima alun. Jangan sampai kita pintar ngomong tapi kita sendiri tidak bisa mempraktekkan. Maka yang 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah pada keluarga dulu. Barulah menyebarkan dakwanya. Jadi sekali lagi 3 tahun. 3 tahun. Jadi ku ampusakum wa ahlikun nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari apinya neraka. Betul tadi kata Ustaz Afif. Kalau mau berbagi keluarga dulu. Apalagi yang namanya ilmu, perbaikan. Karena cerminan orang pasti lihat siapa keluarga kita. Gimana keluarga kita. Maka kalaupun
memiliki ilmu dibanding saudara yang lain, gunakanlah ilmu itu untuk menyelamatkan ataupun untuk mengangkat derajat keluarga. Sekali lagi, untuk mengangkat derajat keluarga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bukan aja sekedar ilmu, tapi tanamkan juga iman. Jadi ada namanya berakhlak dulu baru berilmu. Kalau sudah punya ilmu, lakukanlah yang namanya keimanan sehingga ilmu yang kita miliki jadi amanah. Waduh, Masya Allah. Ini nih. Tidak boleh ada merasa lebih pintar daripada saudara. Betul. Jadi mengingatkan juga tetap dengan akhlak yang baik, adab Akhlak yang baik. Ya. Kalaupun mau mengingatkan saudara, perlakukanlah saudara kita dengan berakhlak. Ah, Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi Islam juga mengajarkan kalau kita mau ngasih tahu itu kita harus pakai akhlak juga. Jangan salah. Baik jamaah, ini kita mau bacain lagi ada pertanyaan dari jamaah dari Instagram @freddy.lukman. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silakan. Bismillah, semoga dijawab sama Ustadz Syam. Wah, spesifik nih sama Ustadz baik, Syam bismillah. nih. Bagaimana jika memiliki saudara tiri yang tidak memiliki ikatan dengan kita? Sikap yang sebaiknya harus diberikan seperti apa ya Ustadz? Kalau ketemunya pas udah besar, kan biasanya malas banget Ustadz. Beda ayah, beda ibu. Iya. Bawaan masing-masing kali gitu. Ketemunya pas Beda gede. semua dong. Siap. Siap, langsung dijawab aja guru. Tapi guru Silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Afif dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita semua yang mengaku beriman, berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia untuk memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, dia hendaklah memuliakan tamunya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, kalau tetangga dan tamu saja mesti kita muliakan, apatah lagi saudara, enggak mesti saudara kandung. Ada saudara yang mungkin tidak ada hubungannya, misalnya dia saudaranya saudara ketemu gede karena bapaknya mungkin bawaan anaknya atau ibunya dia punya bawaan, maka dia bertemu tidak ada hubungan sama sekali. Maka apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah batasan auratnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah mereka ini, saudara yang tiri tadi ini, mereka adalah orang yang dicintai oleh orang tua kita. Bukankah dikatakan inna abarral birra, sungguh berbaktinya seseorang yang berbakti adalah ketika dia ayyasilar rajul ala wuddi abihi, adalah ketika dia menyambung terhadap orang yang dicintai oleh orang tuanya. Berarti saudara tiri kita ini kan dicintai sama orang tua kita, maka mestilah kita juga mencintai mereka, menyambung silaturahim terhadap mereka, karena ini adalah bentuk berbaktinya seorang anak terhadap orang tuanya. Tapi kadang-kala Ustadz hati ini kesel mah itu biasa. Jangankan kepada saudara tiri, saudara kandung aja ada keselnya. Jangankan kepada saudara, kepada orang tua aja kadang ada keselnya. Ini cinta yang paling besar itu kadang-kala kita lihat dari orang tua terhadap anaknya, itu pun masih ada keselnya. Kesel itu manusiawi, sebel itu manusiawi, tapi jangan sampai hal tersebut yang menyebabkan seseorang memutuskan
memutuskan silaturahim. Ketika dia memutuskan silaturahim, berarti dia sedang memutuskan hubungannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan salat. Silat dengan salat itu satu akar kata. Kalau dia tidak silah, maka dia tidak menyambung dengan Allah. Kalau dia tidak salah, dia juga memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari memperhatikan apa yang mesti diperhatikan yang telah diatur dalam ajaran agama. Selanjutnya ada info yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khairan katsiran. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, inilah enaknya jadi laki-laki ya kan. Kalau kita buka puasa tinggal nanya hari ini makan apa nih. Wah, yang mikirin masakan biasanya orang rumah, yang di perempuan yang di rumah. Tapi kita nggak tahu kalau yang bujangan kayak gimana ya jamaah ya. Coba tanya Iman. Mas suka bener nih ya. Nih Mas, ngomong-ngomong kita kan udah masuk ke hari 16 puasa. Nah, sampai sekarang nih aku tuh masih suka bingung siapin takjil buat buka puasa keluarga. Oh, gitu. Nah, kira-kira Mas Fadli ada saran nggak? Takjil yang cocok untuk buka puasa? Ya ada dong Aiman. Nah kebetulan nih hari ini saya lagi bawa ini nih. Wah Masya Allah. Ini dia Goodness Kurma Ajwa. Susu steril yang mengandung kurma ajwa dan cocok untuk stok berbuka puasa kamu dan sekeluarga man. Wah, ini kurma ajwa. Kurma yang biasa disebut kurma Nabi. Iya betul. Yang bener nih Mas Fadli. Iya bener dong Aiman. Goodness Kurma Ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di Tanah Suci Madinah langsung. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Dan ini cocok banget kan apalagi buat berbuka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, cocok banget sih untuk buka puasa setiap hari ya Mas. Betul dong. Tapi kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Wih tenang aja. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret nih jamaah nih. Cocok banget buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, keluarga aku pasti suka banget nih Mas. Apalagi ada kurma ajwa dari Madinah. Wah. Kalau gitu aku mau stok deh Goodness Kurma Ajwa ini untuk buka puasa ya. Nah ini Masya Allah, ayo buat semuanya jamaah yang ada di rumah juga, Aiman juga ya. Buat nemenin buka puasa untuk sekeluarga, cocok dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa, manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Penting banget di tema hari ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makasih sarannya Mas. Oh iya dong, harus. Kalau Masya Allah. ini buat aku ya dibawa pulang. Boleh, bawa aja semuanya. Tapi mejanya jangan.